House of Healing. Home, enthusiasm, attitude, loyalty, integrity, networking, glory. House of Healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat
dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat hari Minggu. Selamat lagi kita berjumpa di ibadah online GBI Pondok Indah Rayon 1A, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya di tahun integritas Allah mengendaki kita itu suci dan kudus. Sebab firman Tuhan katakan pagi ini di Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dan saya percaya pagi ini kita menerima anugerah yang besar, berkat yang besar dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mulai ibadah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Sebelum kami beribadah, menyembah, memuji Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, kuduskan kami supaya kami sungguh layak Tuhan untuk naik ke atas gunung-Mu Tuhan, dan boleh berdiri di tempat-Mu yang kudus ya Tuhan. Itulah kerinduan kami, supaya kami bertemu muka dengan Tuhan. Berkati ibadah ini, sepanjang ibadah ini dari awal dengan sampai akhir.
Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan ya Tuhan. Hadirat-Mu menyertai ibadah kami pagi ini dari awal perangan sampai akhir. Nama Yesus dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan sucikan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti yang Kau ya Allahku. Besar kuasa. Sekali lagi katakan dari awal, sucikan, sucikan dan kuduskan hati ini ya Tuhan, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti yang Kau ya Allahku. Besar kuasa. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Lebih sepadan tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Biar musik yang menyembah Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu pagi ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Tiada lain ya Tuhan
Ikaralaba. Oh, raba ba 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 takaralaba ya laba 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 laba. Raba takaralaba sana. Ikaralaba ya laba 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 laba. Oh, raba ba takaralaba sanda. Ikaralaba ya laba 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 laba. Raba takar. Ikaralaba shete. Raba ba 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 ba. Ikaralaba shanda. Yesus engkau dahsyat. Mulialah namamu Tuhan. Syaralaba laba 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 laba. Oh, ralaba ya laba 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 laba. Syaraba ba 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 ba. Oh, ya laba 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 laba. Sekali lagi tinggikan namamu. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besarlah. Sekali lagi tinggikan namamu ya Tuhan. Hanya mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besarlah. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besarlah. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Mari yang di rumah angkat tangan, Bapak Ibu Saudara. Katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau damai hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau damai hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau damai hatiku. Yesus, Kau damai hatiku. Yesus, Kau damai hatiku. Yes! Tepuk tangan bagi Yesus. Yesus damai hati kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah pagi ini atas kita. Yang setuju katakan amin, yang mau katakan yes. Sukacita Allah melimpah Tuhan pagi ini ya Tuhan atas setiap kami. Baik ada yang di rumah-rumah dimanapun ya Tuhan, kami pagi ini mau bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Katakan sekali lagi, bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Warga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Oh, oh, oh. Bersukacita. Ayo di rumah. Amin, amin, amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkan kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Sekali lagi yang di rumah katakan sukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Yoho, haleluya, haleluya, haleluya. Warga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin, amin, amin. Amin. Bersukacita. Amin, amin, amin. Amin. Bersukacita. Mari yang di rumah bisa gerakan badan tubuhnya. Amin. Bersukacita sekali lagi. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang Tuhan beri buat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih untuk saat ini, untuk kami sudah boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan atas kami. Firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapak Pendeta James Helo Pranoto yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan saat ini. Kami percaya Yesus, firman-Mu akan menjadi rema bagi setiap kami jemaat-Mu GBI Pondok Indah dan bagi setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau pakai lebih lagi hamba-Mu Pendeta James Helo Pranoto Tuhan. Lebih lagi Tuhan, biar isi hati Tuhan, pewahyuan, hikmat yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Dan juga kami berdoa Bapak Pendeta James Helo Pranoto Tuhan sebagai Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Pondok Indah Karayon 1A.
Kami percayakan hamba-Mu ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Biar otoritas yang dari Tuhan terus nyata atas hamba-Mu. Kepekaan yang dari Tuhan terus Tuhan ada atas hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan Tuhan terus mengalir atas hamba-Mu. Begitu juga dengan keluarganya, Bu Eliana, Jennifer dan Jeremy. Semuanya ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kau Allah yang memberikan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu dan juga Bu El, Jennifer dan Jeremy. Di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan Mazmur 91 atas keluarga hamba-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami sehati sepakat, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo sebagai gembala sidang kami Tuhan, dan juga keempat wakilnya. Kami percayakan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih setia-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Bahkan Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi messenger-messenger di era Pentakosta ketiga, agar setiap umat-Mu Tuhan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi umat yang layak bagi kemuliaan nama Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi di dalam nama Yesus lewat hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo dan keempat wakilnya di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kesehatan atas hamba-hamba-Mu, bahkan keluarga besarnya ada di dalam tudung-Mu, ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan terus melingkupi hamba-hamba-Mu Tuhan dan keluarga besarnya di dalam nama Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo dan keempat wakilnya serta keluarga besarnya oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sehati sepakat saat ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau katakan saat ini Tuhan, Shalom untuk Indonesia, Shalom untuk Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terang Tuhan terbit atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa kami. Bawa kami Tuhan, bawa setiap umat-Mu Tuhan untuk terus merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat untuk kami semua, berdiri atas bangsa kami, atas Indonesia. Kami mau berseru-seru akan nama-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu nyata atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami percaya di era Pentakosta ketiga, Indonesia baru terjadi, Indonesia baru terjadi di dalam nama Yesus. Kami percayakan Tuhan, Bapak Presiden kami Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin ke dalam tangan kasih setia-Mu. Biar kuasa-Mu yang bekerja terus atas hamba-Mu Tuhan. Kami percayakan hamba-hamba-Mu sebagai pemimpin bangsa kami ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas melingkupi hamba-Mu, sehingga ada hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu Bapak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil semua asalnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk jajaran pemerintahan yang ada, baik dari yang pusat bahkan sampai daerah Tuhan. Kami percayakan hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang ambil alih kehidupan pemerintahan ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas yang terus menyertai Tuhan setiap pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan roh takut akan Tuhan ada atas setiap pemerintahan yang ada Tuhan, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tercurah Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni setiap kami umat-Mu Tuhan. Ampuni kami. Kami hanya berserah kepadamu. Kami hanya berseru-seru akan nama-Mu Tuhan hari-hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sehati sepakat dan kami percaya Tuhan, setiap Tuhan para medis kami berdoa, semua ada di dalam kendali-Mu, semua ada di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Di mana mereka Tuhan merawat dengan kasih, mereka merawat dengan tulus. Berikan hati-Mu atas mereka Tuhan, para medis juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ambil alih Tuhan. Setiap pemulihan, kesembuhan, mujizat yang terjadi senantiasa nyata Tuhan atas setiap pasien-pasien COVID-19 yang ada Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, pandemi COVID-19 ini berhenti di dalam nama Yesus. Kami terlalu percaya kuasa-Mu Tuhan, api kemuliaan-Mu, api Pentakosta ketiga yang senantiasa membakar setiap sakit penyakit COVID-19 di dalam nama Yesus. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan, pemerintahan yang ada akan melaksanakan vaksin. Kami percaya Tuhan, semua ada di dalam kendali-Mu. Setiap masyarakat, setiap pemimpin Tuhan, baik dari yang tertinggi bahkan yang terendah, yang akan menerima vaksin, semua ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan kami percaya sektor perekonomian kami juga dipulihkan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja atas perekonomian kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu Kau nyatakan atas bangsa kami hari-hari ini, sehingga ada perubahan di dalam setiap perekonomian bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami sehati sepakat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GBI Pondok Indah, dan juga seluruh pengerja yang ada. Biar kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan terus Tuhan melingkupi setiap kami, jemaat-Mu dan pengerja yang ada saat ini. Mampukan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, untuk kami boleh memasuki tahun integritas, untuk kami memiliki keintiman dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Agar setiap jemaat-Mu, setiap pengerja-Mu terus dipenuhi dengan bejana firman-Mu, terus dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan. Semangat yang baru, anggur yang baru yang dari Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu dan seluruh pengerja yang ada di GBI Pondok Indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami. Ampuni kami Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami, setiap bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi ini untuk masuk firman Tuhan. Saya percaya di tahun integritas
Tuhan menghendaki kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Biarlah lagu ini, biar itu menjadi rema dalam setiap hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Katakan sama-sama, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Katakan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dan tegas buruk kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Nah, katakan sekali lagi, ku mau seperti Engkau, mau sepertimu Yesus. Kami mau ya Tuhan, disempurnakan dan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Yang mau seperti Yesus, lebih lagi katakan, mau sepertimu Yesus. Kami mau Tuhan, disempurnakan di tahun 2021 seperti Engkau dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, lebih lagi katakan, mau seperti-Mu Yesus. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi, memuliakan namamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Luar biasa, hari ini kita kembali dalam ibadah online. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu terakhir ini saya terus berdoa untuk tahun integritas ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada pesan profetik yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Oleh karena itu tema khotbah saya hari ini berjudul Prophetic Words on Pandemic. Nah, mari Bapak Ibu, saya mengajak dulu untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Zakaria pasal 10 ayat yang ke-6. Zakaria pasal 10 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, 3, 4. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka.
Nah, perhatikan pesan Tuhan yang penting ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada satu janji Tuhan walaupun kita di tengah-tengah pandemik. Saya sudah dengar beritanya sekarang yang terpapar COVID-19 sudah tembus di atas 1 juta. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita betul harus serius fokus sama Tuhan. Nah, janji Tuhan hari ini buat kita semua dikatakan demikian, aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Garis bawahi kata kuat. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Tuhan akan menyelamatkan kita. Lalu apa yang terjadi lagi? Aku akan membawa mereka kembali dan aku menyayangi mereka. Ada kasih sayang yang dahsyat dari Tuhan. Bahkan terlebih daripada itu, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini satu janji Tuhan yang spesial buat kaum Yehuda, yaitu orang percaya yang banyak memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya hari-hari ini, di saat-saat pandemi ini, kita banyak tinggal di rumah. Kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Orang yang suka berdoa, memuji, menyembah. Ada 3 hal pesan Tuhan. Ya, saya dapat katakan 3M. Ya, hari-hari ini tetap kita terus menjalankan protokol kesehatan, Bapak Ibu. Ya, tetapi pesan Tuhan hari ini 3M ada sesuatu yang sangat khusus buat kita semua. Nah, pertama Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pesan daripada Tuhan untuk kita bisa mendapat janji Tuhan yang dahsyat ini, ya, di mana Tuhan membuat kita kuat, lalu Tuhan menyelamatkan kita dan menyayangi mereka, bahkan menjawab setiap doa-doa kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus memberi yang terbaik. Ini penting, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita buka dulu firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 35. Kejadian pasal 29 ayat 35, ini pesan Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu, ya. Kejadian pasal 29 ayat 35, ya, kalau ini pesan khusus buat kaum Yehuda, kita perlu mengerti dari sejak awal apa arti daripada Yehuda. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-35, ya, saya teringat bagaimana waktu Lea melahirkan anak-anaknya, ya, dari Yakub, ya, dan saya melihat di sini, ya, ada begitu banyak pergumulan dalam hidup. Dan Kejadian pasal 29 ayat yang ke-35, apa yang terjadi di saat Yehuda dilahirkan, apa yang dilakukan oleh Lea. Nah, Kejadian pasal 29 ayat yang ke-35 dikatakan mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Garis bawahi, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Di saat-saat, ya, Lea yang sebenarnya tidak dicintai oleh Yakub. Sebenarnya Yakub mencintainya kepada Rahel. Tapi di saat-saat mengalami pergumulan seperti itu, Lea mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada saat itu dia melahirkan seorang anak. Ya, kali ini aku bersyukur kepada Tuhan, oleh karena itu dinamai Yehuda. Yehuda artinya praise, artinya pujian. Satu ucapan syukur, dan sejak hari itu dia tidak melahirkan lagi. Sampai beberapa waktu lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah yang pertama, kita memberi yang terbaik. Artinya apa? Ada satu ucapan syukur. Saya dapat katakan satu korban ucapan syukur. Di tengah-tengah keadaan pandemi ini sebenarnya nggak enak. Tetapi kita belajar untuk mengucap syukur sebagai korban. Nah, satu ayat lagi, Mazmur 50 ayat 23. Bapak Ibu saya undang satu ayat lagi supaya kita baca. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Nah, Mazmur 50 ayat 23 ini ada pesan daripada Tuhan, dikatakan seperti ini. Ya, bagian A. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, berapa banyak hari ini kita mau tetap mengucap syukur sebagai korban. Walaupun satu situasi yang tidak enak, tapi kita tetap bersyukur dan itu memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dinyatakan satu korban ucapan syukur kita, itu salah satunya adalah dengan memberi. Ya, memang salah satu korban itu kita banyak berdoa, memuji, menyembah, tapi juga memberi. Nah, ini pesan Tuhan hari ini, kita harus belajar untuk memberi yang terbaik. Ya, di tengah-tengah pandemi ini. Ya, walaupun keadaannya sangat berat Bapak Ibu, ya, tetapi kita belajar mengucap syukur dengan korban ucapan syukur dengan memberi yang terbaik. Nah, ini pesan Tuhan yang kuat hari ini bagi kita kaum orang percaya yang suka berdoa, memuji, menyembah. Nah, saya teringat seorang janda di Sarfat, ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Nah, kita buka dulu.
1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Nah, ini cerita bagaimana seorang janda di Sarfat yang di saat-saat itu dia menghadapi satu pergumulan yang sangat berat. Ya, di tengah keadaan yang namanya aja janda miskin, ya. Dalam keadaan yang kekurangan, tapi tetap beliau belajar untuk memberi yang terbaik dari apa yang dia miliki. Nah, 1 Raja-Raja 17, ya. Kita buka dulu 1 Raja-Raja 17, ya, Bapak Ibu, ayat 12 sampai ayat 16. Nah, demikian saya bacakan saja. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ini di dalam keadaan yang sangat kritis, ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, Elia itu lambang daripada gereja Tuhan. Dikatakan, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku." Jadi prioritas adalah kerajaan Allah. Ya, bukan fokus kepada diri kita, tapi kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Elia katakan seperti itu, "Buatlah dulu bagiku, ya, sepotong roti budak daripada dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu pada saat engkau melakukan seperti yang disampaikan oleh Tuhan melalui Elia." Dan apa yang dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Walaupun berat, tapi ini satu korban. Korban ucapan syukur dengan memberi yang terbaik. Dan apa yang terjadi? Di saat-saat seperti itu, ya, maka perempuan itu dan anak serta perempuan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dan dalam tempayan itu tidak habis. Bahkan minyak dalam buli-buli pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini satu pesan profetik yang penting. Hari-hari ini kita lihat keadaan ekonomi tambah berat. Ya, saya pun sampai bingung. Ya, saya bekerja, ya, saya melihat apa yang situasi ekonomi yang terjadi, ya. Kalau dibandingin tahun lalu, omsetnya udah turun 80%. Ya, ini membuat satu kegoncangan yang sangat berat, ya. Dalam keluarga tidak mudah menghadapi situasi ini. Tapi apa yang Tuhan sampaikan di sini seperti janda di Sarfat. Ya, walaupun dalam situasi yang tidak enak, tapi dia tetap belajar memberi yang terbaik. Dan pada saat dia memberi buat gereja Tuhan, ya, pada saat dia memprioritaskan Elia, yaitu lambang daripada gereja Tuhan, maka apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan dan minyak, ya, dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Dan saya percaya bahwa ini satu mujizat. Sekarang kita kalau berpikir dalam ekonomi, usaha, apa saja yang hari ini kita lakukan, sangat berat Bapak Ibu. Saya sudah banyak survei, bicara sama teman-teman saya yang juga banyak pengusaha-pengusaha. Mereka bilang udah bingung mau lakukan apa. Dan saya dapat satu pengertian dari Tuhan bahwa kita harus pakai cara Tuhan. Kalau kita nggak bisa pakai dengan cara yang apa di dunia ini hari-hari ini, kita harus belajar percayakan kepada Tuhan dengan pakai cara Tuhan, yaitu dengan memberi yang terbaik. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, diberikan kesempatan, ya, untuk kita memberi persembahan, ya. Dikatakan persembahan sulung. Nah, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu, wah, ada pesan Tuhan di Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ya, ini berbicara, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pameranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, ini pesan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan harta. Kita bisa muliakan Tuhan dengan banyak doa, muji, nyembah, puji Tuhan. Ya, satu korban yang berkenan. Tapi juga kita ada muliakan Tuhan dengan harta kita. Nah, Bapak Ibu jujur, saya mau sedikit bersaksi. Ya, ini sudah bertahun-tahun kejadian. Tapi dalam 3 tahun pertama ini, saya bertaubat sama Tuhan. Saya lakukan seperti firman Tuhan ini. Kalau dulu saya berpikir, aduh gimana ya kalau muliakan Tuhan dengan memberi hasil pertama dari segala penghasilan. Kalau bulan Januari persembahan yang saya terima itu dari Tuhan terus saya kasih semua. Saya berpikir lalu makan apa? Ya, dulu saya berpikir ya udah saya kasih setengahnya aja deh. Itu dulu saya.
Lalu kemudian tahun-tahun berikutnya saya mulai bilang, oh iya ya, mungkin saya salah kali ya. Saya baca firman Tuhan memuliakan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Oh iya, mungkin hasil dari proyek yang pertama. Itu aja yang saya kasih sama Tuhan. Saya nggak kasih seluruhnya. Tapi dalam 3 tahun terakhir ini, saya belajar, saya bertobat sama Tuhan dan saya mencoba, saya berusaha untuk ikuti firman Tuhan ini. Dan apa yang terjadi pada saat saya memberi seluruhnya, saya janji sama istri, kita sepakat sama istri, saya mau memberi yang terbaik. Saya beri seluruhnya. Dan apa yang terjadi? Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Sampai hari ini, bahkan pada tahun 2020 sebelum pandemi, kami juga memberikan itu, hasil pertama seluruhnya. Dan sepanjang pandemi ini tahun 2020, walaupun keadaan goncang ekonomi, tapi tetap pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sebelum terjadinya bulan Maret di lockdown, Bapak Ibu, ya, kami sudah mendapatkan berkat dari Tuhan untuk sepanjang tahun 2020 kami dipelihara Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, ini satu janji Tuhan yang spesial. Ya, kalau di saat-saat ini kita sudah bingung, kita nggak tahu bagaimana caranya kita kelola keuangan kita. Kita berusaha dengan cara ini, tetapi kita harus belajar sekarang pakai cara Tuhan. Kalau sudah nggak tahu lagi mesti lakukan apa, kita pakai cara Tuhan. Dan saya percaya dengan cara Tuhan ini, Bapak Ibu pasti diberkati berlimpah-limpah. Tuhan tidak pernah berhutang. Yang setuju katakan amin. Nah, yang kedua, yang kita perlu belajar setelah memberi yang terbaik. Yang kedua adalah mendengar suara Tuhan. Ya, tadi M yang pertama memberi yang terbaik, ya. M yang kedua mendengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita buka dulu dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat 31. Ya, Yesaya pasal 37 ayat 31. Nah, Bapak Ibu, kita belajar sama-sama firman Tuhan ini, ya, dari kitab Yesaya pasal 37 ayat 31. Ya, ini kita yang kedua, mendengar suara Tuhan. Saya percaya, ya, Bapak Ibu, kalau Tuhan mau menyelamatkan dan menjawab setiap doa-doa kita, kita perlu juga mendengar suara Tuhan. Nah, Yesaya 37 ayat 31, demikian firman Tuhan katakan seperti ini. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, ya, tadi Yehuda artinya mengucap syukur. Satu korban syukur dengan memberi yang terbaik. Sekarang Yehuda yang kedua yang Tuhan sampaikan kepada kaum Yehuda. Dikatakan Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebelum kita bisa diberkati berlimpah-limpah menghasilkan buah ke atas, kita perlu berakar ke bawah. Bapak Ibu, seringkali kita terlalu mudah melihat apa yang di atas, yang kelihatan. Ya, jarang tumbuhan yang kita lihat akarnya di dalam. Biasa yang kita lihat tuh di atasnya. Ya, demikian pun mungkin kita rajin ke persekutuan doa, ya, puji Tuhan. Kita datang ke gereja secara rutin, kita puasa. Banyak yang kita lihat di atas. Tapi sebenarnya buah yang manis itu, pohon yang kuat itu harus berakar dalam, ke bawah. Nah, saya mau mengambil contoh begini, pohon korma, ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Yerusalem, perhatikan bagaimana pohon korma itu bertumbuh. Yaitu dari biji korma, ya. Waktu ditanam itu digali dalam, ya. Setelah itu ditutup pakai batu yang besar. Itu proses pertumbuhannya begitu. Nah, apa yang terjadi? Akar itu menjalar ke bawah, mencari sumber air. Nah, oleh karena itu Tuhan mau kita itu betul-betul berakar ke dalam. Baru kita bisa berbuah ke atas. Ya, seorang anak Tuhan yang Tuhan mau hari-hari ini untuk kita lakukan adalah kita banyak berakar ke dalam untuk mencari sumber air, yaitu banyak saat teduh, doa, firman Tuhan. Itu saja, memuji, menyembah. Itu banyak berakar ke dalam. Baru kita bisa berbuah ke atas. Ya, dan apa yang terjadi? Pohon korma itu setelah dia berakar ke dalam terus, ya, butuh proses waktu. Dia mencari sumber air. Nah, begitu ketemu dia mulai kuat akarnya sehingga bisa, ya, menghantam batu yang ada di atasnya itu sampai terlepas sehingga pohon korma itu berdiri kokoh dan menghasilkan buah yang manis. Nah, seperti itu proses yang Tuhan mau. Nah, saya percaya dengan cara seperti itu kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu kita perlu dengar, ya, apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, kalau pemerintah sekarang ini sudah menambah, ya, dari 3M jadi 5M katanya, ya. Tadinya ada apa? Mencuci tangan, ya, memakai masker, jaga jarak, ya, terus tambah lagi sekarang 2M, ya. Batasi mobilitas dan hindari kerumunan.
Ya, ada yang katakan sekarang 7M Pak, nambah lagi makanan yang bergizi dan olahraga. Ya puji Tuhan, itu juga bagus. Ya, nah hari-hari ini kita harus benar belajar untuk kita dengar suara Tuhan. Kalau itu pemerintah yang tetapkan, kita harus ikuti. Ya, jangan sampai kita berontak. Waduh, ini bahaya bener nih. Sekarang kenaikannya angkanya udah, waduh, ngeri. Di Jakarta aja udah 3 ribuan lebih. Ya, kita lihat di Jawa Barat, waduh, Jawa Timur, waduh, udah makin berat keadaannya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi pesan daripada Tuhan ya, kalau kita nggak terlalu penting amat ya kita stay di rumah, tinggal di rumah. Kalau udah sesuatu yang penting ya puji Tuhan boleh keluar, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, garis bawahi. Ya, kita harus belajar hati-hati, kita ikuti karena ini aturan pemerintah. Ya, strategi-strategi apa yang Tuhan ingin sampaikan supaya kita berbuah manis? Kita harus dengar suara Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau kita terus berakar ke dalam, baru kita bisa berbuah ke atas. Nah, ini mendengarkan suara Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir pesan daripada Tuhan adalah bagaimana kita membawa dampak yang besar. Ini M yang ketiga, ya. Setelah yang pertama memberi yang terbaik, yang kedua kita mendengar suara Tuhan, ya. Tapi yang ketiga ini membawa dampak yang besar, ya. Ini Tuhan bicara kepada kaum Yehuda juga, ya. Tadi yang pertama kita belajar bagaimana kita banyak bersyukur dengan korban syukur, ya, yaitu yang memuliakan Tuhan. Nah, salah satunya kita berikan persembahan buat Tuhan, termasuk persembahan sulung. Itu memberi yang terbaik, ya. Itu arti daripada Yehuda, bersyukur dengan korban. Tapi yang kedua, ya, disampaikan kepada Yehuda, ya, adalah supaya engkau berakar ke bawah, baru berbuah ke atas. Nah, ini pesan Tuhan untuk kaum Yehuda, supaya kita betul-betul berakar yang dalam, supaya kita kuat pohonnya dan bisa berbuah yang manis. Nah, tapi pesan profetik yang ketiga adalah membawa dampak yang besar. Kita buka dulu Zakaria pasal 12 ayat yang ke-6, ya. Kita baca firman Tuhan, ya, dari kitab Bapak Ibu, dari kitab Zakaria pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6. Ya, Zakaria pasal 12, ya, ayat yang ke-6 lah saya sampaikan, ya. Ya, Zakaria pasal 12 ayat yang ke-6. Ya, mari kita baca sama-sama. 3, 4. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda, garis bawah, ya, seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum, dan api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Dikatakan, ya, ingat, Tuhan berbicara khusus secara profetik kepada kaum Yehuda. Bukan hanya bersyukur dengan satu korban yang memuliakan Tuhan, satu persembahan yang terbaik. Tapi yang kedua, Tuhan bicara kepada kaum Yehuda supaya engkau berakar ke bawah dan berbuah, berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Tapi yang ketiga, pesan profetik yang ketiga adalah membawa dampak yang besar. Dikatakan kaum Yehuda, engkau seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir. Saya percaya dikatakan anglo berapi, ini berbicara pemurnian. Hari-hari ini kita banyak masuk dalam pemurnian, ya. Tetapi anglo berapi itu, ya, dikatakan api itu akan menjilat. Jadi setelah kita dimurnikan, dia menjilat ke kanan dan ke kiri, bahkan segala bangsa di sekelilingnya itu kena api kemuliaannya Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa dampak yang besar. Bapak Ibu, seperti kesaksian, ya, banyak yang sekarang bilang, wah Pak James, media online, ibadah online luar biasa, ya. Dulu kita dibatasi dalam gedung gereja. Sekarang, ya, gereja itu ada di rumah-rumah. Ini hari-hari ini. Dan kita melihat apa yang terjadi dalam ibadah online kita, itu bisa sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Ya, kita puji Tuhan ada jemaat yang ditugaskan di India, di New Delhi. Nah, dia buka ibadah kita, Bapak Ibu, udah tersebar sampai ke India. Bahkan ada yang sempat lockdown di Sydney, Australia. Dengar firman Tuhan, ibadah gereja Tuhan ini sampai ke Sydney, Australia. Berarti ibadah online ini sudah sampai ke bangsa-bangsa. Nah, saya melihat di sini ada satu kegerakan Tuhan yang dahsyat. Ya, walaupun tidak masuk akal, tapi kita harus bawa satu dampak yang besar. Ya. Nah, kita harus belajar taat.
Walaupun itu tidak masuk akal. Banyak yang bilang, kapan Pak James kita ibadahnya jangan online terus dah. Kita offline aja dah. Kita bisa ketemu, saling sapa. Ya kita rindunya sih seperti itu Bapak Ibu. Tapi maaf, hari-hari ini kita belum sempat diizinkan sampai seperti itu. Kan kita harus hindari kerumunan, nggak boleh rame-rame. Jadi kita harus batasi sampai nanti waktunya Tuhan. Tapi justru di saat-saat ini ada satu kegerakan Tuhan yang dahsyat, di mana kita semua harus membawa dampak yang besar. Kita harus banyak mengucap syukur, Bapak Ibu. Walaupun kita banyak pertemuan-pertemuan via Zoom, ya puji Tuhan. Nggak apa-apa, sekarang gereja-gereja juga banyak bersatu melalui Zoom. Ya, ada satu kehendak dari rencana Tuhan untuk gereja bersatu. Dan kita semua untuk memberitakan kabar baik sampai ke bangsa-bangsa. Ya. Nah Bapak Ibu, ada satu pesan Tuhan yang kuat. Ya, di dalam Yohanes pasal 21 ayat 5 dan 6. Bagaimana pada waktu itu Simon Petrus ya tidak menangkap apa-apa sepanjang hari. Tapi pada saat Tuhan katakan tebarkan jalamu ke sebelah kanan, maka dia bisa mendapatkan 153 ekor ikan. Itu dengan cara yang tidak masuk akal. Ya. Bapak Ibu, kita baca dulu Yohanes pasal yang ke-21. Ini satu pesan profetik juga dari Tuhan. Ya. Yohanes 21. Bapak Ibu, kita dipakai oleh Tuhan bukan hanya bisa memberi yang terbaik dan mendengarkan suara Tuhan, tapi kita harus membawa dampak yang besar. Nah, Yohanes pasal 21 ayat 5 dan 6 dikatakan, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai dan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah engkau lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu." Ya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka, ya ini ketaatan Bapak Ibu, mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada banyak pertanyaan. Kenapa mesti tebarkan ke sebelah kanan? Kenapa nggak ke sebelah kiri aja? Kan sama aja perahunya kecil. Ini belajar ketaatan, walaupun tidak masuk akal. Ya, waktu itu pada hari siang hari, ya, di mana harusnya ikan-ikan itu pada malam hari kumpul, tapi dia lakukan di siang hari. Banyak hal-hal yang tidak masuk di akal yang kita harus lakukan dan kita belajar taat. Dan apa yang terjadi? 153 ekor ikan. Ya, saya mau kasih contoh satu lagi, Simon Petrus, ya waktu berjalan di atas air. Itu Tuhan yang panggil dia untuk jalan. Ya, kalau dia terus nggak mau taat, terus ada dalam perahu dan tidak mau bergerak, beranjak keluar, mujizat nggak terjadi, dia bisa jalan di atas air. Ya, ini karena Tuhan yang suruh. Hari-hari ini kita nggak ngerti di situasi pandemik ini. Tapi walaupun keadaan seperti ini, ada satu korban. Dan kita salah satu itu bukan hanya kita memberi yang terbaik dan mendengar suara Tuhan, tapi kita harus bawa dampak yang besar. Dan hari-hari ini kita banyak ya dengan teknologi, dengan media, dengan kreativitas yang baru. Dengan cara Tuhan yang lain untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau kita tetap menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Dengan memberitakan kabar baik itu sampai ke bangsa-bangsa. Bapak Ibu, kalau kita belajar taat, tetap melayani. Walaupun dalam situasi yang sulit. Saya katakan tetap memberi yang terbaik, pesan Tuhan yang kuat. Tetap dengar suara Tuhan. Tajam Bapak Ibu, dengar suara Tuhan, dengar berakar ke dalam. Bagaimana dengan saat teduh kita, doa-doa kita selama ini. Jangan sampai kendor. Ya, tapi yang ketiga, pesan daripada Tuhan, tetaplah membawa dampak yang besar. Saya percaya hari-hari ini kita mau dipakai oleh Tuhan dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan teknologi-teknologi yang berbeda, ya. Saya percaya ini kehendak dan rencana Tuhan yang besar untuk bisa menjangkau ya orang-orang lebih banyak lagi diselamatkan dan mendengar kabar keselamatan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai di sini saja pesan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami percaya Zakaria pasal 10 ayat 6 itu adalah janji buat kaum Yehuda. Satu pesan yang profetik daripada Tuhan, di mana Tuhan menjadikan kami kuat. Dan Tuhan akan menyelamatkan kami, bahkan Engkau akan mendengarkan kami. Engkau tidak pernah menolak, bahkan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Di tengah-tengah pandemi ini ya Bapak, kami percaya ada pesan profetik yang kuat. Dan kami tahu Tuhan Engkau sedang mengajar dan melatih kami untuk memberi yang terbaik. Tuhan, dari hati kami yang paling dalam, walaupun berat Tuhan, tapi kami mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Pada saat kami memberi yang terbaik, maka Engkau tidak pernah berhutang. Engkau akan kembalikan berlimpah-limpah, bahkan 100 kali ganda, sesuai dengan janji-Mu. Bapak, kami mengucap syukur, Engkau banyak mengajar kami untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan, Engkau sedang melatih kami untuk berakar ke bawah, supaya kami dalam Tuhan, doa kami. Dan kami keintiman kami dalam, sampai kami dengar suara Tuhan.
sehingga kami kuat dan mengatasi, sehingga batu itu bisa terlempar Tuhan. Seperti pohon korma itu, batu itu terlepas pada saat akar yang kuat itu menjalar Tuhan ke dalam dan membuahkan hasil buah yang manis. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau sedang bentuk kami untuk memberi yang terbaik, untuk mendengarkan suara Tuhan dan membawa dampak yang besar. Seringkali kami tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi Tuhan. Tapi Engkau punya maksud yang besar untuk Engkau memakai setiap kami untuk membawa dampak yang besar. Terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur. Engkau berkati semua jemaat-Mu Tuhan. GB Pondok Indah dan Rayon 1A. Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Tuntun kami ya Tuhan, mengajar kami untuk sabar, tekun, setia mengasihi Tuhan sampai akhir. Terima kasih, Engkau berkati semua yang di rumah-rumah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan bebaskan, bahkan yang putus pengharapan sekalipun Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar, dan Engkau memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, perlindungan darah Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu tolong siapkan roti atau biskuit, sirup atau teh. Nah, mari Bapak Ibu saya undang untuk membaca firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu di 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya kita buat komitmen sama-sama pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus ini, kita ikat janji sama Tuhan bahwa kita ingin memberitakan kematian Tuhan Yesus, bukti kasih Tuhan Yesus yang terbesar dengan banyak mencucurkan darah di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, ayat 27 sampai 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita menguji diri kita. Ada hal-hal yang tidak berkenan, kita minta ampun terlebih dahulu. Sebelum kita masuk, kita makan roti persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita sama-sama masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau telah menuntun setiap kami ya Bapak sampai hari ini. Engkau setiap kali Engkau memimpin perjamuan kudus, Engkau selalu berkata, jadilah ini menjadi peringatan akan aku. Baiklah kita mengingat bersama-sama apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan dalam hidup kita. Dari sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Dia membesarkan kita, dan kita memiliki orang tua yang baik. Dan kita memiliki pendidikan juga yang daripada Tuhan. Kita selesai sekolah, kita dapat pekerjaan yang baik. Lalu kita memiliki pasangan hidup yang daripada Tuhan. Tapi di tengah perjalanan kita sempat jatuh dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus menggantikan dirinya dengan mati di kayu salib untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Bukankah Dia Allah yang setia? Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ya Bapa. Mari kita ambil waktu sejenak, kita minta ampun sekiranya ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan ampuni melalui hati kami, melalui pikiran kami ya Tuhan, perkataan dan perbuatan kami. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Kuduskan kami kembali ya Tuhan. Engkau meluruskan setiap jalan kami. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu Engkau melayakkan kami untuk masuk dalam tahta-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Bapak Ibu, kita ambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan. Dan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh rasyandara bata goreka rasyandara ba. Irasyandara bata goreka rasyandara. Mari angkat kedua tanganmu. Curahkan Tuhan pengurapan yang baru. Tuhan, terima kasih untuk pesan profetikmu yang begitu kuat. Tuhan, Engkau menjadikan kami kuat. Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah-langkah kami, Bapak. Engkau menyelamatkan kami. Bahkan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapak. Engkau sedang mengajar kami untuk memberi yang terbaik, untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bahkan untuk membawa satu dampak yang besar. Engkau memakai kami. Terima kasih Bapak. Biar pengurapan itu turun atas setiap kami. Ora syantara bata goregara syantara bata goregara syantara ba. Ira syantara bata goregara syantara bata goregara syantara ba. Terima. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin diperkaya. Bahkan yang putus pengharapan, Kau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Irasyantara bata goregara, yang sakit Tuhan terus sembuhkan ya Bapak. Pulihkan setiap kami ya Bapak. Terima kasih, jadilah kuat. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya di dalam alam roh kami telah menerimanya. Maka hal itu diberikan kepada kami yang percaya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita berpisah, kita merindukan berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.